Assalamualaikum, hai Besti, terima kasih ya udah mampir. Oke, seperti biasa di video kali ini aku bakalan bahas satu kasus kriminal. Tapi kali ini tuh nggak bunuh-bunuhan ya, melainkan kasus ini tuh ngebahas tentang predator seks yang berasal dari negara Indonesia yang melakukan aksinya di Inggris, di luar negeri ya. Yang membuat kasus ini viral adalah karena saking banyaknya nih si korban yang dilecehkan sama predator seks ini sampai-sampai buat sejarah, mencatatkan sejarah banyaknya korban yang dilecehkan di Inggris. Yaudah, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas kasusnya. Nah, seperti biasa sebelumnya aku bakalan ceritain dulu background dari si pelakunya ya. Jadi ini dia Reinhard Tambos Maruli Sinaga, atau yang lebih akrab dipanggil Reinhard Sinaga, yang lahir di Jambi pada tanggal 19 Februari 1983. Tapi meskipun lahir di Jambi, si Reinhard itu banyak menghabiskan masa remajanya di Depok, Bes. Nah, dia itu lulus S1 dari jurusan Arsitektur Universitas Indonesia tahun 2006. Nah, kemudian si Reinhard itu pindah ke Britania Raya untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Manchester pada tahun 2007. Nah, dia lulus S2 dari jurusan Tata Kota tahun 2009 dan Sosiologi di tahun 2011. Kemudian Reinhard ini mengambil S3 Geografi Manusia di Universitas Leeds pada Agustus 2012. Tapi nggak selesai itu. Tapi meski demikian, si Reinhard ini tuh dikenal sangat berpendidikan banget ya. Nah, seluruh kehidupannya ditanggung sama ayahnya si Reinhard yang bekerja sebagai bankir gitulah. Dan semasa di Manchester, Reinhard hidup secara terbuka sebagai pria gay serta tinggal gak jauh dari perkampungan gay di Manchester. Dan juga dilaporkan banyak punya pacar loh dia. Dan sekarang kita masuk ke awal mula kasus ini terungkap. Jadi kasus ini tuh berawal dari laporan seorang korban yang sebelumnya kayak udah dibius gitulah, dan apesnya dia tuh sadar pas si Reinhard itu lagi melancarkan aksinya ya, kayak diperkosa gitulah pada tahun 2017 ya. Nah, si korban itu yang merupakan seorang atlet, dia melakukan perlawanan dong ya, dan ngehajar si Reinhard sampai babak belur gitulah. Dan kemudian dibawalah ke rumah sakit. Nah, terus polisi menginterogasi si korban dong, yang atlet itu ya, karena kan dia diduga melakukan penyerangan terhadap si Reinhard. Dan hasil interogasinya itu menyudutkan si Reinhard dong. Nah, setelah itu polisi langsung memeriksa ponselnya si Ray, dan benar-benar kaget lah pas nemuin beberapa video pemerkosaan gitulah, termasuk juga kepada korban yang atlet itu. Jadi intinya banyak video pemerkosaan gitu yang berbeda-beda orang, Bes. Nah, dari situ polisi tuh lantas menelusuri para korban dalam video-video itu. Dan pihak berwenang akhirnya memperkirakan Reinhard Sinaga udah memperkosa lebih dari 200 orang dong. Gila, bayangin penyidikan satu persatu korban Reinhard akhirnya ditemukan. Nah, polisi pun gerak cepat lah buat nyari mereka. Namun kenyataannya nggak semua korban tuh sadar kalau mereka tuh udah pernah dilecehkan sama si Reinhard. Ini menarik nih, ya kok bisa sampai nggak tahu gitu ya. Dan bagi sebagian korban, laporan itu mengejutkan dan menakutkan ya, karena mereka tuh baru ketahuan bertahun-tahun setelah serangan itu terjadi. Namun ada pula korban yang menyatakan bahwa fakta itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka mengenai beberapa ingatan aneh nih yang mereka gak ngerti sebelumnya. Jadi kan kalau misalkan udah mabuk parah nih ya, pas kebangun mereka tuh suka nggak ingat apa-apa aja yang udah mereka lakuin sebelumnya gitu. Dan secara resmi pria Indonesia kelahiran Jambi itu didakwa melakukan pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban dalam rentan waktu 2,5 tahun dong. Gila, dari 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017. Parah si Reinhard. Nah, selama sidang si Reinhard itu kekeh bahwa hubungan seksual itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Dan dia tuh ngaku kalau si korban-korbannya itu tuh kayak nikmatin gitu loh kejadian yang dilakuin mereka di tempat tinggalnya si Reinhard. Tapi berbeda dengan pengakuan si Ray,
Justru para korban mengaku menjadi korban pemerkosaan setelah dibawa ke apartemennya si Ray, dan mereka meminum minuman beralkohol yang ternyata udah dikasih obat bius gitu doh, Bes. Jadi secara keseluruhan nih, sidang kasus Ray ini terbagi menjadi 4 tahap dan semuanya digelar secara tertutup. Karena pengadilan itu khawatir kalau misalkan materi sidang yang disiarkan di media itu tuh bisa bikin calon korban ataupun saksi jadi nggak mau buat ngelaporin kejahatan ataupun ngasih bukti di pengadilan nanti. Nah, sidang pertama itu digelar pada 1 Juni hingga 10 Juli 2018 dengan kesaksian 13 korban. Sidang tahap kedua pada 1 April sampai 7 Mei 2019 dengan 12 korban. Dan tahap ketiga digelar pada 16 September sampai 4 Oktober 2019 dengan 10 korban. Sidang terakhir digelar pada Desember 2019 dengan 13 korban. Dan dalam sidang itu, jaksa membacakan 30 dakwaan perkosaan serta 2 serangan seksual. Jadi ada berapa tuh total korbannya? 48 berarti ya. Nah, pengadilan juga ngejatuhin vonis hukuman penjara seumur hidup atas Reinhard Sinaga. Dan berdasarkan sistem hukum di Inggris, identitas korban itu korban pemerkosaan termasuk namanya itu nggak boleh diungkap seumur hidup kecuali si korbannya itu yang milih buat ngebuka jati dirinya. Nah, Hakim Susan Goddard dalam putusannya menggambarkan si Reinhard Sinaga ini sebagai predator seksual setan yang nggak pernah aman untuk dibebaskan. Jadi hakim memutuskan Reinhard harus menjalani minimal 30 tahun masa hukumannya dan belum boleh mengajukan pengampunan. Tuh katanya biar aman ya. Terus si Reinhard Sinaga disebutkan udah ngelakuin tindakan perkosaan ini di apartemennya di pusat kota Manchester. Caranya dengan mengajak korban untuk datang ke tempat tinggalnya, lalu membius mereka dengan obat yang dicampur ke minuman beralkohol. Sejumlah korban diperkios berkali-kali tuh sama si Reinhard dan difilmkan pakai 2 HP tuh, satu untuk jarak dekat dan satu lagi untuk jarak jauh. Parah banget ya. Dalam sidang vonis, jaksa penuntut lain memaparkan dampak perkiosan yang dialami para korban dan salah seorang korban dipastikan hadir nih dalam persidangan ini. Nah, para korban tuh mengalami trauma mendalam dan sebagian tuh mencoba untuk bunuh diri, Bes, akibat tindakan predator setan si Reinhard Sinaga. Pejabat dari unit kejahatan khusus kepolisian Manchester Raya, M. Hussein, menyebutkan perkiosan berantai ini adalah kasus perkiosan terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Nah, si Hussein itu mengatakan bukti menunjukkan kemungkinan korban itu dapat mencapai 190 orang, termasuk 48 orang yang kasusnya telah disidangkan melalui 4 persidangan terpisah mulai Juni 2018 sampai Desember 2019. Jadi 48 korban tuh yang udah ikut sidang ya, dan sisanya masih banyak tuh, Bes. Dan dia menambahkan bukti video perkosaan yang direkam oleh Reinhard sendiri banyak banget, seperti layaknya menyaksikan 1.500 film porno. Aduh ampun. Si Hussein juga ngatain nih kalau misalkan si Reinhard Sinaga adalah individu bejat yang mencari sasaran pria yang rentan yang tengah mabuk setelah keluar malam dari klub gitulah. Dan dia juga menambahkan tindak perkosaan yang dilakukan si Reinhard itu bahkan mungkinan dilakukan dalam rentan waktu sekitar 10 tahun, Bes. Sementara dari kantor kejaksaan yang memimpin penyidikan kasus ini mengatakan si Reinhard bahkan adalah pemerkosa berantai terbesar di dunia. Reinhard disebutkan bertindak sendiri dan modus operasi yang dilakukan Reinhard menurut kepolisian Manchester Raya adalah mengajak korban yang tanpa rentan setelah mabuk atau tersesat di seputaran tempat tinggalnya gitulah di kawasan ramai di Manchester Inggris Raya. Reinhard kemudian memasukkan obat yang dicurigai adalah GHB, obat bius yang menyerang sistem saraf, dan kemudian memasang kamera melalui 2 HP-nya dan menyerang korban. Kemudian HP para korban yang diambil Reinhard sebagai trofi atau kenang-kenangan gitulah. Ini mah parah ya, parah asli. Dalam persidangan terungkap rekaman tindak perkosaan yang dipertontonkan ke para juri berdurasi mulai dari sekitar 1 jam sampai lebih dari 6 jam. Reinhard juga disebut mengambil barang-barang milik korban termasuk jam, kartu identitas, dan mengambil
profil akun Facebook dari sebagian besar korban sebagai trofi ya yang tadi. Jadi bukan cuma HP aja yang diambil. Saat korban terbangun, menurut polisi ia mengarang cerita bahwa mereka tuh mabuk dan datang ke flat apartemennya gitu, atau minta datang ke tempat tinggalnya untuk mengecas HP mereka. Nah, kepolisian Manchester Raya menyatakan 48 korban dari 4 persidangan terpisah berumur antara 17 tahun sampai 36 tahun. Nah, semua korban adalah pria Inggris berkulit putih dan sebagian besar adalah heteroseksual dan 3 homoseksual. Nah, si Reinhardt yang menyatakan pembelaan dalam sidang pertama dan keempat menyatakan tidak bersalah dan menyebutkan bahwa hubungan seksual dengan para pria itu atas dasar suka sama suka. Aduh, mulai liar ya besti. Namun para korban menurut hakim berdasarkan bukti rekaman video jelas tidak berpartisipasi dalam hubungan seksual ini. Yang namanya dibius mah bobo kali ya. Sebagian korban tuh kayak terdengar mendengkur dalam rekaman yang disita polisi. Nah, seorang korban yang pertama ngasih kesaksian di sidang tahap 4 pada tanggal 3 Desember lalu ngomong nih, dia tuh nggak sadarkan diri setelah ditawari minuman keras sama si Reinhardt pada malam sebelumnya. Nah, korban tuh mengatakan dia dalam keadaan cukup mabuk saat meninggalkan klub malam. Nah, setelah bertengkar dengan pacarnya, pria yang saat kejadian berumur 19 tahun itu mengatakan dia bersedia diajak ke apartemennya si Reinhardt itu sekitaran tengah malam ya. Karena kan kelihatannya si Reinhardt tuh baik. Nah, dalam sidang yang dihadiri BBC News Indonesia ini, korban mengatakan dia kebangun tuh jam 10 keesokan harinya dalam kondisi sakit kepala berat setelah mabuk dan dengan kondisi celana terbuka. Nah, korban juga mengatakan kepada jaksa penuntut bahwa dia tuh nanya ke si Ray apa yang terjadi dan hanya dijawab kalau dia tidak sadarkan diri sepanjang malam. Dan pacar korban, seorang perempuan yang juga memberikan kesaksian di pengadilan itu, mencarinya dan sempat menelepon polisi. Nah, sebelum korban dihadirkan di ruang sidang, sempat dipertontonkan tuh video pemerkosaan yang durasinya hampir 13 menit bes. Tapi si Reinhardt tuh kayak nggak nunjukin ekspresi apapun dan sesekali kayak kelihatan sedikit menunduk buat nyatet dan sering nyisir rambutnya yang waktu itu tuh sebahu ya. Pengunjung sidang termasuk media hanya dapat mendengar suara dari rekaman video dan yang terdengar hanya suara mendengkur dari para korban yang tertidur. Dan di akhir sidang pada Selasa 3 Desember 2019, Reinhardt terlihat senyum ke arah kuasa hukumnya sebelum keluar dari persidangan. Nah, sejak ditahan sampai saat ini 2023, dia mendekam di penjara Manchester, Inggris. Nah, itulah tadi kasus pelecehan seksual terbesar se-Inggris Raya yang pelakunya sendiri adalah warga negara Indonesia ya. Dan kalau misalkan suka sama pembahasan aku kali ini dan suka sama videonya, tolong diklik like, share, and subscribe biar aku tambah semangat lagi buat bahas kasus-kasus lainnya. Dan kalau misalkan ada yang mau request nih kasus apa lagi yang harus aku bahas di video selanjutnya, tolong di komen aja di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching.